Surabaya, pukul 23.30. Kota yang tak pernah benar-benar tidur ini, masih dihiasi gemerlap lampu jalan dan kesibukan malam. Namun, di sebuah sudut kampung yang tak jauh dari pusat kota, ada satu warung yang masih ramai meskipun sudah larut. Warung soto daging Pak Mulyono. Warung itu letaknya di gang sempit, diterangi lampu-lampu neon kuning yang menggantung di bawah atap seng tua. Aroma rempah dan kaldu yang menguar dari dapur, membuat siapapun yang melintas pasti menoleh dengan jakun naik turun. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan warung ini. Pelanggannya datang kembali setiap malam, seakan tak bisa berhenti makan di sana. Arya Kasali, seorang mahasiswa tingkat akhir yang kerap begadang mengerjakan tugas, adalah salah satu pelanggan setia warung ini. Malam itu, dia datang dengan perasaan lapar yang menggila, seperti ada lubang di perutnya yang tak kunjung terisi. Sejak pertama kali mencicipi soto Mulyono, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa gurih yang menggoda, tapi ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh, seolah memberikan kenyamanan yang sulit dijelaskan. "Pak, minta soto dan teh tawar panas seperti biasanya," kata Arya sembari meletakkan uang Rp20.000 di meja. Sosok Mulyono adalah seorang pria parubaya dengan senyum yang ramah, dan tatapan mata yang tajam, mengangguk pelan. "Tentu, Nak Arya. Soto hati spesial seperti biasanya." Saat mangkuk soto diletakkan di hadapannya, Arya merasakan aroma yang semakin kuat. Dengan lahapnya, ia menyendok kuah kental berwarna kekuningan itu, menggigit potongan hati yang lembut. Tapi ada sesuatu yang berbeda untuk sajian soto hati spesial buat Arya pada malam itu. Begitu soto menyentuh lidahnya, dada Arya terasa berat. Rasanya seperti ada beban yang menekan dari dalam. Pandangannya sedikit berkunang-kunang, dan di sudut matanya, dia melihat sesuatu. Bayangan samar seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kumal, yang berdiri di pojokan warung, menatapnya. Mata wanita itu kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya seakan berbisik sesuatu. Arya menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan halusinasi itu, lalu kembali makan. Namun, ketika hendak menyendokkan suapan berikutnya, sesuatu yang dingin menyentuh punggung tangan Arya. Jantungnya berdegup kencang. Saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, tubuh Arya ditemukan di kamarnya, dalam kondisi kaku dan membiru. Matanya terbuka lebar, seakan menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Dokter forensik yang menangani jenazahnya, Dr. Nikolai Gunawan, mengerutkan dahi saat melakukan pemeriksaan. Aneh sekali, tidak ada tanda kekerasan atau racun. Tapi jantungnya menghitam seperti terbakar dari dalam, gumamnya. Di meja samping tempat tidur Arya, ditemukan satu mangkuk soto yang belum habis dimakan. Kuahnya telah mengental, meninggalkan noda aneh berwarna merah kehitaman. Laporan kematian Arya segera sampai ke tangan kepala detektif, Kolonel Polisi Zulfikar Sutanto, yang terkenal dengan insting tajamnya. Ia duduk di ruangannya, membaca laporan itu dengan penuh perhatian. Soto daging Mulyono menarik. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," katanya, sebelum menghubungi anggota timnya, Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi. Malam berikutnya, Zulfikar dan kedua detektif mudanya menyamar sebagai pelanggan dengan mengunjungi warung tersebut. Warung masih ramai, pelanggan-pelanggannya tampak menikmati makanan mereka dengan mata berbinar-binar, seolah berada dalam trans. "Perhatikan baik-baik, jangan sampai terhanyut," bisik Zulfikar pada kedua anak buahnya. Saat soto mereka datang, Amira mencoba mencium aroma makanan itu, dan merasakan sensasi aneh. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar rempah-rempah. "Pak Mulyono, bolehkah saya melihat dapur Anda?" tanya Zulfikar dengan senyum sopan. Mulyono menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, Tentu saja Pak. Tapi, tak ada yang istimewa di sana. Hanya dapur sederhana." Mereka pun bangkit,
mengikuti pria parubaya berwajah tirus itu ke belakang warung. Namun, saat mereka melangkah masuk ke dalam dapur, bulu kuduk mereka meremang. Di pojokan dapur, terdapat sebuah kuali besar dengan kuah soto yang menggelegar perlahan. Namun yang lebih mengejutkan, di sampingnya terdapat meja kayu tua dengan ukiran-ukiran kuno, serta mangkuk kecil berisi cairan merah kental yang mengeluarkan aroma anyir samar. Melihat fakta tersebut, Abimanyu bertukar pandang dengan Zulfikar. Mereka tahu, mereka baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar warung soto biasa. Sebelum video cerita horor detektif ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Pagi itu, ruang otopsi di Rumah Sakit Forensik Komda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya. Dokter Nikolai mengenakan sarung tangan lateksnya dengan hati-hati sebelum menarik napas dalam. Di hadapannya, tubuh Arya terbujur kaku di atas meja stainless steel, matanya masih terbuka lebar, menyiratkan teror yang luar biasa sebelum ajal menjemputnya. Zulfikar berdiri di sudut ruangan bersama Jaksa Claudia Ashari, Abimanyu, dan Amira. Mereka semua menatap jenazah Arya dengan ekspresi tegang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh pemuda itu, tetapi jantungnya yang menghitam adalah anomali yang harus dijelaskan. Dokter Nikolai menyalakan recorder dan mulai berbicara. Korban, Arya Pratama Kasali, 24 tahun. Tidak ada luka terbuka atau tanda penganiayaan. Namun, pemeriksaan awal menunjukkan jantung yang mengalami perubahan warna drastis, seperti terbakar dari dalam. Saya akan melakukan sayatan pertama. Pisau bedah meluncur dengan presisi, membuka rongga dada Arya. Begitu dinding dada terbuka, semua orang terdiam. Jantung Arya tidak hanya menghitam, tetapi juga tampak mengkerut, seperti benda yang telah kehilangan semua cairannya. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi vitalnya. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, ujar Nikolai dengan mata menyipit. Jaksa Claudia melangkah mendekat. Apakah mungkin ini akibat racun? Dokter Nikolai menggeleng. Belum bisa dipastikan. Saya perlu mengambil sampel jaringan untuk dianalisis lebih lanjut. Saat ia memegang forceps untuk mengangkat jantung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah getaran aneh terasa dari tubuh Arya, dan seketika, matanya yang semula tertutup rapat terbuka kembali dengan ekspresi mengerikan. Semua orang mundur dengan kaget, sementara tubuh Arya tiba-tiba bergetar hebat sebelum kembali diam. Melihat peristiwa tak terduga itu, Abimanyu mengumpat, sementara Amira menekan dadanya, berusaha menenangkan diri. Sedangkan Jaksa Claudia menjerit ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Dokter Nikolai mencoba menguasai dirinya. Itu tidak mungkin. Tubuhnya seharusnya sudah mati total. Zulfikar menatap tubuh Arya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Apapun yang menyebabkan kematiannya, kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Setelah kejadian aneh itu, sampel dari tubuh Arya segera dikirim ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut. Sementara itu, tim investigasi kembali mendiskusikan temuan mereka. Ada sesuatu yang sangat salah dengan warung soto itu, ujar Amira. Kita harus kembali ke sana. Zulfikar mengangguk. Kita akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Mulyono menyembunyikan sesuatu, dan kita harus mengetahuinya sebelum ada korban lain. Malam itu, mereka kembali ke warung dengan penyamaran lebih baik. Namun,
yang mereka temukan di sana jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam semakin larut ketika Zulfikar dan timnya kembali ke warung soto daging Pak Mulyono. Bangunan kecil itu tampak sepi, lampu-lampunya masih menyala redup, memancarkan cahaya kuning yang membuat suasana semakin mencekam. Mereka mengenakan pakaian biasa untuk menghindari kecurigaan, kecuali Abimanyu yang memantau dari dalam mobil yang diparkir di seberang jalan. Amira membuka buku catatannya. Korban terakhir, Arya, mengunjungi warung ini tepat sebelum kematiannya. Jika benar ada sesuatu yang aneh di sini, kita harus menemukannya malam ini. Zulfikar mengangguk dan melangkah masuk terlebih dahulu. Sementara Mulyono menyambut mereka dengan senyum ramah, meski sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam begini masih ingin menikmati soto saya? Tanyanya dengan nada datar. Jaksa Claudia mengangguk. Soto Anda memang terkenal Pak Mulyono. Kami penasaran apa yang membuatnya begitu istimewa. Mulyono terkekeh. Resep turun-temurun, Bu. Tidak ada yang aneh. Silakan duduk. Sementara mereka duduk dan memesan, Nikolai mengamati dapur dari balik tirai. Ia melihat seorang perempuan tua, yang diduga istri Mulyono, sedang menyiapkan sesuatu di belakang. Tangannya bergerak dengan lincah, tetapi yang membuat bulu kuduk Nikolai merinding, adalah cara perempuan itu menggumamkan sesuatu seperti doa atau mantra. Sementara itu, Amira berpura-pura ke kamar kecil, dan diam-diam menyusup ke bagian belakang warung. Dalam cahaya remang-remang, dia melihat sebuah peti kayu tua yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, dia mendorong tutupnya lebih lebar, dan nyaris berteriak saat melihat isinya. Tumpukan hati manusia yang telah menghitam, sebagian masih meneteskan cairan aneh. Seketika, suara langkah mendekat. Amira buru-buru menutup peti, dan bersembunyi di balik rak bumbu. Mulyono muncul dan memeriksa sekeliling dengan mata curiga. Ia lalu membisikkan sesuatu ke dalam ruangan, dan seketika, suara bisikan-bisikan tak kasat mata memenuhi udara. Di meja depan, Zulfikar dan Claudia merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Mereka saling pandang, menyadari bahaya yang mulai mengintai. Nikolai kembali ke meja dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang tidak beres di dapur. Saya mendengar mantra aneh. Zulfikar mengetuk meja dengan pelan, memberi sinyal kepada timnya untuk bersiap. Kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi sebelum itu, kita butuh bukti lebih kuat. Mereka tidak menyadari bahwa Mulyono sedang mengamati mereka dengan tatapan dingin, seolah menyadari niat tersembunyi mereka. Malam itu, misteri warung soto daging Pak Mulyono semakin dalam, membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Malam semakin larut ketika tim investigasi keluar dari warung soto daging Pak Mulyono. Namun, mereka belum bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang gelap dan mengerikan, yang mengendap dalam setiap sudut warung itu, sesuatu yang menuntut jawaban. Zulfikar memberikan isyarat kepada Abimanyu dan Amira untuk tetap berjaga di luar. Jaksa Claudia dan Dr. Nikolai bersamanya, saat mereka kembali masuk ke warung. Mulyono yang tampaknya telah menyadari maksud mereka, berdiri di balik meja kasir dengan ekspresi datar. Kalian kembali begitu cepat? Apakah masih kurang soto saya? Suara Mulyono terdengar tenang, tetapi sorot matanya penuh perhitungan. Zulfikar melangkah maju. Kita tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini, Pak Mulyono. Kami hanya butuh jawaban. Mulyono tertawa kecil. Jawaban? Apa yang sebenarnya kalian cari? Ini hanya warung sederhana. Mendengar bantahan Mulyono itu, Dr. Nikolai mengeluarkan foto hasil otopsi dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Jantung yang menghitam, organ yang seperti terbakar dari dalam ini bukan kematian biasa. Dan semua korban terakhir memiliki kesamaan, mereka tewas setelah makan di warung ini. Mulyono memandangi foto-foto itu sejenak, sebelum menghela napas panjang.
Terkadang, manusia lebih suka percaya pada sesuatu yang bisa mereka cerna dengan logika. Tapi ada hal-hal yang tak bisa kalian mengerti dengan sekadar ilmu pengetahuan. Letnan Amira yang berada di luar, melihat sesuatu yang mencurigakan di balik dapur. Dia memberi isyarat kepada Letnan Abimanyu, dan mereka berdua dengan hati-hati menyusup masuk. Di dalam dapur, mereka menemukan ruang kecil tersembunyi di balik lemari tua. Pintu kayu itu sedikit terbuka. Dari celahnya, terlihat cahaya redup dari lilin-lilin yang menyala. Saat mereka masuk, mereka mendapati sesajen, foto-foto pelanggan yang sudah meninggal, dan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Bau anyir yang menusuk membuat Amira menahan napas. Ini bukan sekadar warung soto biasa, bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mulyono berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Aku sudah menduga kalian akan menemukan ini," katanya dengan suara bergetar dan nada yang tidak wajar. Di luar warung, Zulfikar dan Jaksa Claudia bersiap. Keduanya tahu, konfrontasi ini baru saja dimulai. Ketegangan di ruang tersembunyi semakin memuncak. Letnan Amira dan Letnan Abimanyu menatap Mulyono, yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan aneh di dinding, membuat suasana semakin mencekam. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," suara Mulyono bergetar, tapi bernada mengancam. Letnan Abimanyu menatapnya tanpa gentar. "Kami sudah tahu tentang ini, Pak Mulyono. Tentang ritual yang Anda lakukan, tentang korban-korban yang berjatuhan setelah makan soto Anda." Mulyono tersenyum tipis, seakan-akan sedang mengasihani mereka. "Kalian pikir kalian paham? Ini bukan sekadar memasak. Ini adalah perjanjian. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan." Di luar warung, Zulfikar dan Jaksa Claudia mulai menyadari bahwa Amira dan Abimanyu terlalu lama berada di dalam. Mereka saling bertukar pandang sebelum Zulfikar menarik Glock 17 kesayangannya. Sementara Jaksa Claudia mencabut Walter PPK yang ada di pinggang kanannya. "Ayo, kita masuk," ajak Zulfikar sembari berjalan cepat dengan merunduk. Saat mereka menerobos masuk ke dapur rahasia, mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Mulyono berdiri di depan altar tua yang dihiasi dengan mangkuk-mangkuk berisi cairan hitam. Di tengah altar itu, tampak jantung manusia yang masih berdenyut pelan, dikelilingi asap tipis yang berbau anyir. "Ini adalah bagian dari perjanjian," gumam Mulyono. "Hati mereka adalah persembahan. Semakin banyak yang makan, semakin kuat energinya. Dan aku tidak bisa berhenti sekarang." Nikola yang baru saja masuk merasakan kengerian luar biasa di dalam ruangan. "Pak Mulyono, ini gila. Anda telah membunuh orang untuk ini?" Mulyono tertawa pelan. "Mereka tidak mati begitu saja. Mereka menjadi bagian dari warung ini. Dari setiap mangkuk soto yang kalian makan." Tiba-tiba, lampu-lampu berkedip, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Dinding-dinding dapur mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Mulyono menengadah, tangannya terangkat seperti sedang memanggil sesuatu. "Sudah terlambat untuk mundur," bisiknya. Zulfikar mengangkat senjatanya. "Kami tidak akan membiarkan ini berlanjut." Pertarungan pun dimulai. Suara tembakan menggema, bercampur dengan jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata yang muncul dari kegelapan dapur rahasia. Tim investigasi harus bertarung melawan kekuatan yang jauh di luar nalar mereka, sementara Mulyono semakin larut dalam ritualnya. Malam itu, warung soto yang tampak sederhana berubah menjadi arena pertempuran antara manusia dan sesuatu yang lebih kuno, lebih kelam, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kekacauan di dapur rahasia mencapai puncaknya. Asap hitam yang menguar dari altar, perlahan membentuk sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara parau,
seperti bisikan dari dunia lain yang merambat ke telinga semua orang di ruangan itu. Mulyono masih berdiri dengan tangan terangkat, tubuhnya bergetar hebat. "Aku sudah memenuhi janjiku. Jangan biarkan mereka mengganggu," serunya dengan suara parau. Zulfikar mengangkat pistolnya, tetapi Dokter Nikolai menahan tangannya. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan peluru," bisiknya. Letnan Amira dan Letnan Abimanyu bertukar pandang sebelum melangkah maju, meneliti setiap simbol yang terukir di sekitar altar. "Ada pola di sini," gumam Amira. "Jika kita bisa menghapusnya, mungkin bisa menghentikan ritual ini." Makhluk itu mengeluarkan geraman keras, menyebabkan ruangan bergetar. Dari bayangannya, sosok-sosok kecil bermata merah mulai merayap keluar, mengitari mereka dengan langkah perlahan namun mengancam. Jaksa Claudia yang sejak tadi menahan diri, akhirnya berteriak, Pak Mulyono, hentikan ini sekarang sebelum semuanya terlambat." Mulyono menoleh padanya dengan tatapan kosong, lalu tertawa getir. "Aku sudah terlalu jauh. Kalian tidak akan mengerti, tanpa ini, aku bukan siapa-siapa." Tiba-tiba, Letnan Abimanyu menyibak sesajen di atas altar, dan menginjak simbol utama yang terukir di lantai. Ruangan berguncang hebat, dan makhluk itu meraung dengan suara yang mengguncang jiwa. Mulyono berteriak histeris saat tubuhnya ditarik ke dalam bayangan yang semakin pekat. "Tidak! Aku belum selesai! Aku belum selesai!" Dalam hitungan detik, semuanya kembali tenang. Asap hitam menghilang, makhluk dan bayangannya lenyap, meninggalkan warung dalam keadaan yang hampir runtuh. Hanya tersisa aroma anyir yang mengingatkan mereka pada kengerian yang baru saja terjadi. Zulfikar menyarungkan pistolnya dan menghela napas dalam. "Kita harus membakar tempat ini dan mengubur rahasianya selamanya." Sementara api mulai melahap warung soto itu, tim investigasi berdiri di kejauhan, menyaksikan bagaimana sejarah kelam yang tersembunyi akhirnya berakhir. Atau, apakah benar-benar berakhir? Api yang melahap warung soto daging Pak Mulyono, membara di bawah langit malam yang kelam. Asap hitam membubung tinggi, seakan membawa sisa-sisa kutukan yang mencekik tempat itu selama bertahun-tahun. Namun, meskipun bangunan itu hancur, perasaan ganjil masih menggantung di udara. Zulfikar menatap kobaran api dengan ekspresi muram. "Sudah selesai," gumamnya, meskipun di hatinya dia tahu ada sesuatu yang belum beres. Letnan Amira dan Letnan Abimanyu berdiri di sisi lain, mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang nyaris merenggut nyawa mereka. Dokter Nikolai duduk di tanah, masih terguncang oleh ritual yang baru saja mereka saksikan. Jaksa Claudia yang sejak awal tidak percaya dengan hal-hal supranatural, kini tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka baru saja berhadapan dengan sesuatu di luar nalar manusia. "Kita harus melapor ke markas," kata Amira perlahan yang mencerminkan rasa lelahnya. "Tapi, apakah kita bisa menjelaskan semua ini tanpa terdengar gila?" Zulfikar mengangguk. "Kita sampaikan yang bisa kita sampaikan. Sisanya akan menjadi rahasia kita." Namun, sebelum mereka sempat pergi, suara gemerisik terdengar dari reruntuhan warung soto daging yang masih terbakar. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tetapi semakin lama semakin jelas. "Kalian pikir ini sudah berakhir?" Mata mereka membelalak. Dari dalam asap, sesosok bayangan muncul, membentuk siluet yang mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tidak asing, yaitu Mulyono. Tetapi sosoknya bukan lagi manusia biasa. Matanya kosong, penuh kegelapan, dan tubuhnya tampak mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Jaksa Claudia mundur selangkah. Mustahil, dia seharusnya sudah mati. Mulyono atau apapun yang kini mengendalikan tubuhnya, tersenyum menyeramkan. "Perjanjian sudah dibuat. Kalian membakar warungku, tapi aku akan selalu kembali." Rasa lapar itu tidak bisa dihapus begitu saja. Seketika,
Angin dingin berembus kencang, meniupkan abu dan debu ke arah mereka. Letnan Abimanyu refleks menarik pistolnya, tetapi Zulfikar menahannya. "Jangan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dengan peluru." Dari kegelapan, suara-suara mulai bergema, suara tangisan, rintihan, dan bisikan dari banyak jiwa yang pernah menjadi korban warung soto terkutuk itu. Mereka menyadari bahwa kutukan ini tidak sesederhana yang mereka kira. Warung soto itu mungkin telah terbakar, tetapi kekuatan di baliknya masih ada, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. "Kita harus mengakhiri ini sekali untuk selamanya," kata Nikolai dengan nada serius. "Bukan hanya membakar bangunan, tapi menghancurkan akar dari semua ini." Zulfikar mengangguk. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus kembali ke sumbernya dan mencari tahu bagaimana cara mengakhiri kutukan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang." Malam itu, di bawah bulan yang menggantung pucat, mereka menyadari bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Malam semakin larut, tetapi ketegangan yang menyelimuti tim penyelidik tidak berkurang. Zulfikar dan timnya duduk di sekitar meja kayu, di markas sementara mereka menatap peta desa yang tergelar di hadapan mereka. Warung soto yang telah terbakar kini hanya menjadi puing-puing hitam yang menganga, tetapi sesuatu di dalamnya tetap hidup. Mulyono atau apapun yang telah mengendalikan dirinya masih berkeliaran. Letnan Amira menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah semua itu? Kita melihat sendiri dia terbakar. Dokter Nikolai menghela napas dengan kedua tangan memijat pelipisnya. "Jika ini hanya urusan sains, aku bisa memberi jawaban. Tapi ini sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu kedokteran." Jaksa Claudia mengetuk peta dengan jarinya. "Kita harus mencari tahu lebih dalam. Tidak hanya tentang Mulyono, tetapi asal-usul perjanjian yang dia buat. Dari mana semua ini bermula?" Zulfikar mengangguk. "Satu tempat yang belum kita periksa, rumah tua di belakang warung. Menurut laporan warga, rumah itu sudah lama ditinggalkan. Tapi anehnya, beberapa orang pernah melihat cahaya dari dalamnya pada malam-malam tertentu. Malam itu, dengan senter dan senjata siap di tangan, mereka berjalan ke arah rumah tua tersebut. Langkah mereka terhenti di depan pintu kayu yang lapuk, terbuka sedikit seperti mengundang mereka masuk. Bau anyir dan jamur menyeruak dari dalam. "Hati-hati," bisik Letnan Abimanyu sambil menarik pelatuk pistolnya. Mereka masuk satu persatu, menjelajahi ruangan yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan utama, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku, sebuah altar kuno dengan simbol-simbol tak dikenal yang diukir di permukaannya. Di tengah altar itu terdapat sebuah buku tua yang tampak terbuat dari kulit manusia. Dokter Nikolai meraih buku itu dengan hati-hati, membaca halaman pertama yang berisi tulisan tangan Mulyono sendiri. "Aku telah memberikan apa yang diminta. Sebagai gantinya, aku akan diberikan kekuatan dan keberlangsungan. Tetapi kutukan ini tidak akan berakhir sampai penggantiku dipilih." Jaksa Claudia menatap ngeri. "Jadi ini bukan sekadar perjanjian. Ini sebuah warisan. Dan kita belum menghentikannya, kita hanya memutuskan satu rantai dalam lingkaran yang lebih besar." Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Saat mereka menoleh, bayangan gelap Mulyono muncul di ambang pintu, matanya bersinar merah menyala. Dengan suara serak dan berlapis, dia berkata, "Kalian ingin tahu kebenaran? Aku akan menunjukkannya dengan nyawa kalian." Suasana di dalam rumah tua itu semakin mencekam. Mulyono berdiri di ambang pintu, matanya yang bersinar merah mengunci pandangan ke arah Zulfikar dan timnya. Udara terasa semakin berat, seolah sesuatu yang lebih dari sekadar manusia mengawasi mereka. Letnan Abimanyu menegakkan pistolnya, tangannya sedikit bergetar. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Mulyono?" Mulyono menyeringai. "Aku tidak menginginkan apapun.
Tapi kalian sudah masuk terlalu jauh ke dalam urusan yang bukan milik kalian. Zulfikar melangkah maju dengan tegas. Perjanjianmu dengan makhluk itu harus diakhiri. Sudah cukup korban yang jatuh. Mulyono tertawa pelan, tapi suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Perjanjian ini tidak bisa diakhiri begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Jika aku pergi, seseorang harus menggantikanku. Letnan Amira menoleh ke arah meja altar di sudut ruangan, tempat buku tua dengan tulisan tangan Mulyono masih terbuka. Kita harus menghancurkan buku itu, bisiknya. Dokter Nikolai menggeleng. Tidak semudah itu. Buku itu bukan hanya catatan, tapi bagian dari perjanjian. Jika kita menghancurkannya, kita tidak tahu konsekuensinya. Jaksa Claudia mengangkat alisnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkan dia tetap hidup dan terus melakukan hal ini? Zulfikar berpikir sejenak. Kita harus menemukan inti dari perjanjian ini. Setiap perjanjian memiliki titik lemahnya. Mulyono mengangkat tangannya, tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam ruangan. Bayangan hitam mulai bergerak di sekitar mereka, menciptakan suara bisikan yang menggema di telinga masing-masing anggota tim. Dokter Nikolai menatap altar dengan mata penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku akan membaca isi buku itu untuk mencari cara menghancurkan perjanjian ini. Mulyono meraung marah. Tidak. Dia melompat ke arah Nikolai dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Letnan Abimanyu dan Letnan Amira segera menembakkan pistol mereka, tetapi Mulyono terus bergerak maju, seolah peluru tidak berdampak padanya. Jaksa Claudia meraih sebuah pisau yang tergeletak di atas meja, dan mengarahkan ke jantung Mulyono. Namun sebelum dia bisa menyerang, Zulfikar berteriak, "Dihancurkan simbol di lantai. Itu pusat energinya." Letnan Amira dengan cepat mengambil kapak yang tergantung di dinding, dan mengayunkannya ke arah simbol yang terukir di lantai. Saat simbol itu hancur, Mulyono menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar, dan bayangan hitam yang mengelilingi ruangan mulai menghilang. Mulyono jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Tidak, ini tidak mungkin. Dokter Nikolai membaca baris terakhir dari buku itu dengan suara lantang. Ketika segel perjanjian dihancurkan, maka roh yang terikat akan kembali ke asalnya. Dengan jeritan panjang, tubuh Mulyono mulai mengering, dan akhirnya berubah menjadi abu yang berterbangan di udara. Warung soto yang telah menjadi pusat dari segala misteri itu, kini tinggal kenangan. Zulfikar menghembuskan napas panjang. Akhirnya, semuanya berakhir. Letnan Abimanyu menatap sisa abu di lantai. Tapi berapa banyak yang sudah menjadi korban sebelum kita menghentikannya? Jaksa Claudia menepuk bahunya. Yang penting, kita sudah memastikan tidak akan ada lagi korban selanjutnya. Mereka meninggalkan rumah tua itu, membiarkannya kembali menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak boleh terulang. Di luar, langit mulai cerah, seolah memberikan pertanda bahwa teror dari warung soto daging telah benar-benar berakhir. Kehidupan di luar rumah tua itu terasa kembali normal, tapi Letnan Amira masih merasakan adanya sesuatu yang tak bisa hilang dari pikirannya. Keanehan yang terus mengintai, meski Mulyono dan semua yang terikat dengan warung soto itu sudah dihancurkan. Apakah benar semuanya sudah selesai? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang masih mengintai mereka? Malam itu, Amira duduk di ruang kerjanya, menghadap layar komputer yang menyala redup. Suara angin di luar menerpa jendela, tapi pikirannya jauh dari tenang. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Amira mengangkatnya, dan melihat nama Nikolai muncul di layar. Amira, suara Nikolai terdengar serak, hampir tak bisa menutupi kecemasan. Aku baru saja menerima paket.
Sebuah mangkuk berisi sisa kuah soto yang tidak pernah membusuk. Amira terdiam sejenak, merasa udara di sekitarnya tiba-tiba berubah berat. Apa maksudmu, Niko? Bukankah kasus ini sudah selesai? Mulyono sudah. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu lagi, jawab Nikolai dengan suara gemetar. Ada sesuatu yang aneh dengan kuah itu. Sepertinya masih ada kehidupan di dalamnya. Amira merasakan tenggorokannya tercekat. Kamu bilang, kehidupan? Ya, ini tidak bisa dijelaskan. Semua yang kita hancurkan, apakah benar-benar hancur? Suara Nikolai hampir putus-putus. Amira tidak menjawab langsung. Pemikirannya melayang kembali ke kejadian-kejadian yang terjadi di rumah tua itu. Kematian Mulyono, ritual yang mengerikan, dan bayangan hitam yang mengelilingi mereka. Namun, meskipun mereka telah menghancurkan segalanya, ada perasaan tidak terjawab yang menggantung di udara. Apakah kamu bisa datang ke sini? Tanya Nikolai, suaranya terdengar semakin cemas. Amira menghela napas. Aku akan datang. Jangan sentuh apapun. Aku ingin melihatnya sendiri. Setelah menutup telepon, Amira menyiapkan perlengkapannya. Dia mengenakan jaket kulit hitamnya, memasukkan Walter PPK kesayangannya ke dalam sarung yang ada di pinggangnya, dan menyiapkan beberapa alat yang mungkin diperlukan. Keanehan yang Nikolai rasakan sudah cukup untuk membuatnya waspada. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tersembunyi, masih berada di luar sana. Setelah perjalanan yang terasa jauh lebih panjang dari biasanya, Amira tiba di rumah Nikolai. Pria itu menunggunya dengan ekspresi wajah yang tegang. Di atas meja, sebuah mangkuk besar diletakkan dengan hati-hati, berisi kuah yang berkilauan dalam kegelapan malam. Mangkuk ini, Nikolai menjelaskan sambil menunjuk dengan jari gemetar. Ini masih hangat. Aku tidak tahu bagaimana bisa tetap begitu. Ada semacam energi yang mengelilinginya. Amira mendekat, mengamati mangkuk itu dengan cermat. Kuahnya berwarna kecoklatan, seolah mengandung rempah-rempah yang telah menyatu dengan waktu. Namun ada sesuatu yang sangat tidak biasa, sesuatu yang membuat punggungnya merinding. Apakah kamu pernah mencium baunya? Tanya Amira. Nikolai menggeleng. Aku takut jika mendekat terlalu dekat. Bau itu seperti bau darah yang sudah lama, bercampur dengan aroma aneh lainnya. Amira menarik napas panjang, dengan hati-hati mengambil mangkuk itu. Tangannya gemetar sedikit, namun dia menahan diri. Saat matanya menatap kuah itu lebih lama, dia merasakan seolah ada sesuatu yang mengamatinya dari dalam. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Suara seperti bisikan yang datang dari dalam mangkuk itu. Amira. Amira terperanjat, hampir menjatuhkan mangkuk itu. Nikolai menatapnya dengan mata terbuka lebar. Kau mendengarnya juga? Amira menundukkan kepalanya, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang belum pergi. Apakah itu? Nikolai ragu. Apakah Mulyono? Amira menggigil. Bukan. Ini jauh lebih gelap dari itu. Seiring waktu berlalu, ketegangan di antara mereka semakin nyata. Amira merasa terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang belum selesai, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Bayangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Dengan penuh kehati-hatian, Amira memutuskan memeriksa lebih dalam lagi. Mereka memutuskan untuk mengungkap misteri ini, meski kemungkinan akan membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Namun saat mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut, bayangan hitam yang sama, yang dulu mengelilingi rumah tua, mulai muncul lagi di sekitar mereka. Bayangan itu bergerak, lebih cepat dari yang bisa mereka lihat. Ketika Amira menoleh, sosok gelap itu sudah berada di belakang Nikolai.
Sebuah suara rendah terdengar, menjerit keras, menggetarkan udara di sekitar mereka. Kalian tidak bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejarah akan selalu terulang. Amira merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Dengan panik, dia berbalik untuk menghadapi bayangan itu, tapi tak ada apapun di sana. Hanya sepi, seolah apa yang baru saja mereka lihat hanyalah ilusi. Namun dalam benaknya, sebuah pemikiran muncul. Apakah ini benar-benar berakhir? Di luar, malam semakin larut. Amira dan Nikolai tahu bahwa pertempuran mereka belum selesai. Bayangan itu masih mengintai mereka, dan perjanjian yang tampaknya telah dihancurkan mungkin hanya sebuah awal dari teror yang jauh lebih mengerikan. Dan di dalam mangkuk itu, kuah soto yang tak pernah membusuk semakin menyusut, seolah mengisyaratkan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sebuah bayangan yang tertinggal menanti untuk bangkit kembali. Tamat.